menjelaskan perbedaan tentang saraf parasimpatik dan saraf simpatik. Untuk asalnya dari parasimpatik yaitu kranial dan sakral dari sistem saraf pusat, lalu untuk simpatik ada di kranial, lumbar dan toraks. Lalu untuk perannya yaitu parasimpatik untuk merelaksasikan tubuh dan penghambat fungsi kerja tinggi. Lalu untuk simpatik yaitu untuk meningkatkan aktivitas tubuh secara intens. Lalu untuk tindakannya yaitu parasimpatik merespon gerak lambat, lalu untuk simpatik merespon gerak cepat. Lokasi ganglions pada sistem saraf simpatik yaitu ganglions dari sistem saraf simpatik ditemukan dekat dari sistem saraf pusat, sedangkan sistem saraf parasimpatik yaitu ganglion dari sistem saraf parasimpatik ditemukan jauh dari sistem saraf pusat tetapi dekat dengan efektor. Selanjutnya, efek pada output urin dan rektum pada sistem saraf simpatik yaitu mengurangi output urin dan mengontraksi rektum. Sedangkan pada sistem saraf parasimpatik yaitu meningkatkan output urin dan merelaksasi rektum. Selanjutnya yaitu ada pengaruh pada kelenjar adrenalin pada sistem saraf simpatik yaitu merangsang produksi adrenalin dan kelenjar adrenalin. Sedangkan pada sistem saraf parasimpatik yaitu tidak ada pengaruh kelenjar adrenalin. Jenis efek homeostasik pada sistem parasimpatik yaitu menghasilkan hambatan efek homeostasik, sedangkan pada sistem saraf simpatik itu menghasilkan rangsangan. Kemudian ukuran serat pasca ganglinik pada sistem saraf parasimpatik itu lebih pendek, sedangkan pada sistem saraf simpatik itu lebih panjang. Kemudian efek pada area target di sistem saraf parasimpatik itu menghasilkan efek terlokalisasi di area target. Kemudian di sistem saraf simpatik itu menghasilkan efek difus pada area targetnya. Jumlah pasca ganglinik para saraf simpatik sejumlah kecil serta pasca ganglionik ditemukan dalam sistem parasimpatik, sedangkan parasimpatik sejumlah besar serta pasca ganglionik ditemukan dalam sistem saraf parasimpatik. Cangkupan tubuh parasimpatiknya menutupi area kecil tubuh, mencangkup area tubuh yang luas, sedangkan ukuran serat praganglionik parasimpatiknya serta praganglionik panjang, sedangkan serta praganglionik. Efek pada tingkat metabolisme, detak jantung, dan tingkat darah. Pada sistem saraf parasimpatis yaitu mengurangi adanya detak jantung, tingkat darah, dan tingkat metabolisme. Sementara pada sistem saraf simpatis yaitu meningkatkan detak jantung, tingkat darah, dan tingkat metabolisme. Efek pada sistem pencernaan. Pada sistem saraf parasimpatis yaitu mengurangi adanya aktivitas sistem pencernaan. Pada sistem saraf simpatis yaitu meningkatkan adanya aktivitas sistem pencernaan. Kemudian efek pada glikogen. Pada sistem saraf parasimpatis tidak berpengaruh terhadap kerusakan glikogen, sementara pada sistem saraf simpatis yaitu meningkatkan tingkat kerusakan pada glikogen. Baik, untuk selanjutnya mengenai efek pada tubulus bronkial pada sistem saraf parasimpatik itu berfungsi untuk mempersempit tubulus bronkial, dan pada sistem saraf simpatik sendiri berfungsi untuk melebarkan tubulus bronkial. Selanjutnya terdapat efek pada sekresi air liur, di mana pada sistem saraf parasimpatik berfungsi untuk merangsang sekresi air liur, dan pada sistem saraf simpatik berfungsi untuk meningkatkan kesadaran sensorik.
Kemudian selanjutnya ada sistem kesadaran sensorik. Pada sistem saraf parasimpatik berfungsi untuk mengembalikan kesadaran sensorik di tingkat normal, dan pada sistem saraf simpatik itu sendiri berfungsi untuk meningkatkan kesadaran sensorik. Apa yang dikeluarkan pada efektor? Pada syaraf parasimpatik, pada efektor asetilkolin dilepaskan oleh syaraf parasimpatik. Lalu, sistem saraf simpatik melepaskan noradrenalin pada efektor. Efek pada pupil mata. Pada syaraf parasimpatik merangsang pupil mata. Lalu, syaraf simpatik melebarkan mata.